Setelah diadu oleh Nabi, kata Jabir, lalu Nabi mencidukkan isinya untuk masing-masing sahabat. Dicidukkan ke masing-masing tempat makan sahabat. Apa kata Jabir? Demi Allah, kata Jabir, aku melihat makanan itu tidak berkurang sedikit pun juga. Masya Allah. Ini salah satu bukti ayah bunda, memberi itu tidak mengurangi. Walaupun di atas batas ketidakmampuan, walaupun hidup susah, walaupun serba terbatas, rupanya memberi itu tidak pernah mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, imam-imam masjid yang kita hormati, ibu dan bapak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghadirkan kebahagiaan kepada kita semua, zahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, ibu dan bapak rahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahim, as-sadaqatu bi'asyratin. Sedekah itu, kata Nabi, ibu dan bapak, nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi, bisama niyati asyar, nilainya 18. Wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, kata Nabi SAW, bi'ashrin, nilainya 20. Wasilatul rahim, menyambungkan tali silaturrahim, kata Nabi SAW, bi'arba'atin wa ishrin, nilainya adalah 24. Biasanya ibu dan bapak rahimakumullah, satu amal dibuat satu nilainya, satu amal dibuat dua nilainya, satu amal dibuat tiga nilainya. Tapi ada beberapa amal-amal istimewa ibu dan bapak, satu dibuat 10 nilainya. Apa dia? Sedekah. Satu dibuat 18 nilainya, nama amalnya al-qardu. Al-qardu itu meminjamkan uang tidak berbunga. Satu dibuat 20 nilainya, nama amalnya silatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan. Satu dibuat 24 nilainya, nama amalnya silatul rahim, menyambungkan tali silatul rahim. Ibu dan bapak, amal ini sepintas seolah-olah menjadi amal ibadah biasa-biasa saja. Padahal amal ini amal ibadah istimewa. Saking istimewanya ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang yang memiliki amalan khusus pada amal ibadah yang lain, tapi tak mampu mengerjakan 4 perkara amal ini. Ada orang tiap malam solat tahajud, tapi tak bisa bersedekah. Dalam bersedekah dia bermasalah, dia hanya jagoknya solat sunat tahajud. Ada orang setiap waktu hadir ke masjid, solat berjamaah dia terjaga. Bahkan semenjak usia 25 tahun sampai hari ini tak pernah dia meninggalkan solat berjamaah. Tetapi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau minta bantu pinjamkan uang, jangan coba-coba ke dia. Ada orang ibu dan bapak rahimakumullah tiap hari baca Quran, paling tidak one day one juz, satu hari satu juz, tapi dengan tetangga tak berbaikan. Ada orang ibu dan bapak rahimakumullah, setiap hari mulutnya berisi zikir, ribuan kalimat zikir, ribuan salawat Nabi, tetapi kemudian ibu dan bapak, adik beradik pun tak selesai. Jadi ibu dan bapak, amal ini bukan amal ibadah sederhana, dia menjadi istimewa
Karena ibu dan bapak, orang yang mampu melaksanakan 4 perkara ini, kalau tak betul-betul tinggi tingkat keyakinan kepada Allah, ini tak mampu melakukan 4 perkara amal ini. Pertama, ibu dan bapak, sedekah. Sedekah ini ibu dan bapak, siapa yang mampu melakukan sedekah itu? Para nabi. Siapa yang mampu melakukan sedekah? Sahabat-sahabat Nabi. Siapa yang mampu melakukan sedekah? Ulama-ulama terpilih. Jadi kalau bukan orang-orang terpilih, jadi ahli-ahli sedekah itu orang-orang terpilih. Jadi beruntunglah ibu dan bapak jika menjadi orang-orang ahli sedekah. Orang kalau tak terpilih tak bisa menjadi ahli sedekah. Sahabat-sahabat Nabi itu melogikakan sedekah mereka saja rumit. Contoh ibu dan bapak, namanya Jabir. Jabir ini sahabat Nabi. Dalam peristiwa Khandaq, saya kebetulan sudah sampai ke tempat penggalian parit yang digali oleh Nabi. Masih ada bersisa sedikit. Rupanya kedalamannya itu ibu dan bapak rahimakumullah 6 sampai 8 meter. Jadi parit yang digali oleh Nabi itu 6 sampai 8 meter sekeliling kota Madinah menggunakan alat tradisional. Kita jangankan sekeliling kota Madinah, sekeliling masjid ini saja 6 sampai 8 meter litak parit itu ibu bapak rahimakumullah. Ini sekeliling kota Madinah kedalamannya 6 hingga 8 meter. Ibu dan bapak yang berbahagia, pasukan musuh 10.000 orang mengepung kota Madinah, tak bisa masuk suplai makanan. Apa yang terjadi? Nabi dan sahabat kelaparan. Sehingga kemudian Nabi meletakkan batu 2 di perut Nabi, diikat dengan karet. Biasanya kalau lapar tingkat tinggi, ibu dan bapak rahimakumullah, bila diletakkan batu di perut, maka rasa lapar akan berkurang. Kalau ibu dan bapak ragu, boleh dites tuh, dicoba agak 3 hari tak makan, ditempelkan batu ke perut, ada pengaruh apa tidak. Ibu dan bapak yang berbahagia, menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu, datang Jabir berbisik ke Rasul, "Ya Rasul, siang ini makan di rumah kami ya." Baik, kata Rasul. Beliau pun balik pulang ke rumah, sampai di rumah baru ditanyanya istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa kita hidangkan buat Rasul?" Maaf ini yang mau dihidangkan ini bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan, mohon maaf, Pak Ketua Pengurus Masjid, bukan Ustadz. Yang mau dihidangkan ini Sayyidul Mursalin wa Ashraful Anbiya, penghulunya para Rasul, Nabi yang paling mulia, yang syurga dibuka pertama kali dengan izin Allah melalui dirinya. Tak ada syafaat selain Allah kecuali syafaat dirinya. Begitulah orang yang akan dijamu ini. Sampai di rumah dia tanya istrinya, "Adakah makanan yang bisa kita hidangkan buat Rasul wahai istriku?" Kata istrinya, "Jangankan untuk Rasul, untuk anakmu pun tak ada makanan." Kalau ibu-ibu dengar suami ibu bercakap macam itu pulang dari masjid, menengok senyum ibu-ibu ini dah bisa kita menebak kemana arah jawabannya. Tak jadilah kita lanjutkan ini nak. Ibu dan bapak rahimakumullah, jangankan untuk Rasul, untuk anakmu pun tak ada. Apa kata Jabir? Adakah kita memiliki jaza? Jaza itu kambing berumur setahun. Orang Arab tu jarang menyembelih kambing berumur setahun, karena dianggap terlalu muda. Kedua, kalau kambing muda ini, kalau mereka makan, itu biasanya yang memakan kambing muda itu berenam saja. Beda dengan kita Gus Mul, biasanya kalau kambing umur setahun itu 2 RT paling tidak biasanya. Ya Pak Ketua. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka disembelihlah kambing berumur setahun tadi. Setelah dimasak oleh istrinya, ditunggulah kehadiran Nabi. Siang pun datang, rupanya Nabi, mohon maaf, tak mau makan sendiri. Diumumkan kepada seluruh sahabat penggali parit itu kan sedang cak mau saja itu ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata Nabi? "Kita makan siang di rumah Jabir." "Labbaik ya Rasul." Semuanya ikut. Berapa totalnya? 141 orang. Kok
Macam itu Nabi Pak Ustaz. Nabi boleh, kita tak boleh. Oh, ada pula macam tu. Ada. Ada yang boleh di Nabi, tak boleh di kita. Kok bisa macam itu? Karena Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap, tak bertindak, tak berfikir sesuatu yang sifatnya hawa nafsu, tapi sesuatu yang pasti diwahyukan kepadanya. Nah, kita tak dapat wahyu tu. Ibu dan bapa yang berbahagia, maka diajaklah oleh Nabi 141 pasukan penggali parit ni. Ketika sudah dekat ke rumah Jabir, nampak oleh Jabir pucat pasi langsung mukanya. Macam mana caranya ni, kata Jabir. Menengok Jabir sudah mulai pucat pasi, ibu dan bapa rahimakumullah, apa kata Nabi? Wahai Jabir, bawa makananmu itu kepadaku lengkap dengan tungku-tungkunya, dengan tempat-tempatnya. Dibawalah kuali itu dengan tempat-tempatnya. Lalu diaduk oleh Nabi. Demi Allah, kata Jabir, aku menengok Nabi mengaduk gulai itu dari kanan ke kiri. Jadi kanan dulu. Ibu-ibu biasanya ngaduk gulai jengkol di rumah tu kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau main aduk-aduknya. Nah, itu harus tahu ilmunya. Cara mengaduk saja diajarkan oleh Nabi. Masya Allah, begitulah sempurnanya Islam ni. Cara mengaduk gulai pun diajarkan oleh Nabi. Kalau tak terbiasa Pak Ketua, kita mengaduk kopi itu pasti dari kiri ke kanan. Cobalah kalau tak terbiasa. Kena digerakkan syaitan. Syaitan itu tak mau dia menjadi amal. Banyak Pak Dani, pekerjaan kita dalam hidup ini bermula dari kiri. Dulu ibu dan bapak yang tinggi-tinggi, waktu paskibraka, berjalan kiri dulu atau kanan dulu? Kiri dulu. Padahal ketika didahului kiri, dia tidak menjadi amal. Macam mana cara merubah itu? Itu kajian Pak Ketua lah ya. Kami serahkan Pak Ketua itu. Kita bawa mobil, ibu dan bapak rahimakumullah, lewatnya kiri apa kanan? Kiri. Jalur kita kiri. Justru siapa yang memakai jalurnya jalur kanan? Orang barat. Orang Eropa memakai jalurnya kanan. Kita malah memakai jalurnya kiri. Apa yang salah sebetulnya? Rupanya Islam ini begitu lengkap, ibu dan bapak rahimakumullah, sampai urusan cara mengaduk gulai diajarkan oleh Nabi kanan ke kiri. Nanti ibu-ibu sampai di rumah ketika nak membuat kopi susu abang, maka cara mengaduknya ingat arah tawaf, ke atas bukan ke bawah. Kalau ke bawah salah, ke atas betul. Jadi putar ke atas dulu. Arahnya arah tawaf, bukan ke bawah. Kalau ke bawah arahnya arah jarum jam. Kalau arah jarum jam tak bernilai ibadah. Setelah diaduk oleh Nabi, kata Jabir, lalu Nabi mencidukkan isinya untuk masing-masing sahabat. Dicidukkan ke masing-masing tempat makan sahabat. Apa kata Jabir? Demi Allah, kata Jabir, aku melihat makanan itu tidak berkurang sedikit pun juga. Masya Allah. Ini salah satu bukti ayah bunda, memberi itu tidak mengurangi. Walaupun di atas batas ketidakmampuan, walaupun hidup susah, walaupun serba terbatas, rupanya memberi itu tidak pernah mengurangi. Yang ada itu bal yazdad, bertambah. Hebatnya ibu dan bapak, mestinya Jabir ini hanya bisa menghidupi dirinya, istrinya, anaknya dengan gulai kambing ini. Tapi rupanya tidak. Nabi sudah terjamu 141 pasukan jihad fisabilillah dalam perang Khandaq sudah terjamu.
dan hak dia pun tak berkurang sedikit pun. Plus datang tamu yang paling mulia ke dalam rumah tangganya. Tamu ni kalau datang ke rumah kita rahmat. Masya Allah. Tamu ni kalau datang ke rumah kita rahmat. Maka dua yang istimewa Pak, kalau yang datang ke rumah kita atau kita datang ke rumah dia. Siapa itu? Orang soleh. Ini siapa lagi yang meragukan kesolehan Nabi? Nggak ada. Makanya kalau orang soleh datang ke rumah kita, hidangkan makanan terbaik. Bukan berarti kalau yang datang tu orang tak soleh langsung berubah makanan, tidak. Tapi kalau orang soleh ini datang, usahakan mengeluarkan yang terbaik. Dan usahakan orang soleh itu makan lahap dalam rumah kita. Kalau orang-orang mengerti amal, ibu dan bapak rahimakumullah, orang soleh itu hanya mau makan lahap di rumah orang yang dia tak curiga sedikit pun makanan itu bercampur yang halal dengan yang haram. Makanya ulama-ulama makan di rumah ulama yang lain banyak makannya. Mengapa demikian? Karena dia yakin tak bercampur yang halal dengan yang haram. Makanya kalau ibu dan bapak dijamu oleh orang soleh, makanlah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi setelah menjamu Nabi, menjamu 141 sahabat Nabi, hak dia tak berkurang. Nah, bergerak sedikit kepada hadis lain. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Firman Allah taala itu, anfik unfik alaika. Nafkahkanlah hartamu, kata Allah, maka aku yang menafkahimu. Nah, coba dipahami baik-baik. Nafkahkanlah hartamu, maka aku yang menafkahimu. Mana lebih hebat, kita yang menafkahi apa Allah yang menafkahi? Pasti Allah yang menafkahi. Kita ini menafkahi berapalah sanggup kita? Bapak-bapak yang paling kaya sekalipun berapalah paling tinggi sanggup membelanjai istri, membelanjai anak? Berapa paling tinggi sanggupnya? Tapi ketika bapak-bapak mengeluarkan uang belanja buat istri, uang belanja buat anak, maka rezeki bapak Allah yang menjaminnya. Nafkah urusan bapak, Allah yang memberikan jaminan nafkahnya. Nah, makanya ibu dan bapak rahimakumullah, orang sebelum menikah tak tertumpuk duitnya, tak tertabung tu duit, tak tersimpan tu duit. Kapan dia mulai bisa menabung? Setelah mulai menikah. Padahal duit keluar semakin banyak, tapi malah tertabung karena muncul keberkahan. Itu baru istri. Kata ketua itu baru satu, kalau dua saya tak berani kuat-kuat. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka istilah orang dahulu banyak anak banyak rezeki itu bukan pernyataan main-main tuh. Kalau di tauhid itu bulat kajinya itu. Rupanya ketika seorang ayah menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, Allah jaminkan rezeki dirinya, rezeki istrinya, rezeki anak-anaknya. Tapi sayangnya satu cuman, orang selalu terhenti hanya sampai ke anak. Banyak orang yang terhenti rezeki itu hanya sampai ke anak. Maka dia tidak melihat keajaiban-keajaiban. Ada keajaiban, kalau ini dilakukan, wah ini dahsyat. Kalau ada orang mengatakan, razaki ndak bapintu, kalau ini dilakukan, maka seluruhnya pintu rezeki. Min haitsu la yahtasib, dari berbagai sisi yang tak pernah diduga-duga. Dicari 3 datang 9, dicari 9 datang 18. Kapan itu Pak Ustaz? Ketika ibu dan bapak berani ikut menafkahi selain yang tadi. Siapa dia? Pertama, ayah ibu.
Jadi kalau laki-laki itu berani dia menafkahi ayah ibunya, itu tak terbendung rezeki. Bahkan ibu dan bapak, kalau sudah menafkahi ayah ibunya ini, bukan dia cari rezeki, rezeki itu gelisah dia mencari dia. Rezeki itu mencari dia. Di mana dia berada, datang rezeki itu. Jadi di saat banyak orang berkata, aneh duit ni Pak Ustaz, dapat sikit tak cukup, dapat banyak tak berlebih. Kalau dia tak ada, cukup terus. Hidupnya pas-pasan. Pas teragak membeli rumah, pas ada piti. Pas teragak membeli Fortuner, pas ada piti. Pokok hidupnya pas terus. Tak pernah tak ada. Allah menghadirkan seperti dia menghadirkan. Terkadang orang tuanya itu meminta sesuatu yang sulit sebetulnya dia kabulkan, tapi tak pernah dia tolak. Mak mau begini, baik mak. Kalau istri kurang-kurang kuat iman, pak, itu tak mudah menghadapinya. Tapi kalau suami itu berprinsip, semua boleh engkau campuri. Yang tak boleh engkau campuri, jangan kau tanya berapa aku memberi kepada emak kandungku, ayah kandungku. Itu kalau berprinsip laki-laki di situ, itu dah khatam kajinya tu. Perempuan ni kalau tak pandai-pandai ngelolanya pak, jangan ditanya lagi. Makanya kata Nabi, binalah, bimbinglah, arahkanlah istri. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau paksakan dia patah, kalau engkau biarkan dia akan bengkok selama-lamanya. Maka istri ini kalau menyangkut apapun boleh mengalah, tapi kalau sudah menyangkut ayah mak kita, itu tidak ada cerita. Semuanya boleh dia campuri, tapi kalau mak ayah kita jangan dicampuri dia. Tapi banyak pula laki-laki ini kalau sudah menengok mata membulat istrinya itu pucat pasi muka dia, ibu dan bapak rahimakumullah. Beruntunglah kalau sudah nurul fajar, sudah muncul cahaya fajar itu dalam hatinya, itu insyaAllah tidak akan mungkin dia macam itu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, menafkahi istri, menafkahi anak, kaya, apalagi menafkahi orang tua, apalagi kalau dia bantu pula kepada mertua dia, anak keponakan dia, itu takkan pernah habis duitnya. Bahkan ibu dan bapak, tak ada seorang pun hamba Allah, kata Rasul, yang paling baik sedekahnya kecuali Allah langgengkan kelangsungan yang ditinggalkannya. Jadi orang paling baik sedekahnya itu paling Allah jaga kelangsungan apa yang dia tinggalkan. Apa yang dia tinggalkan? 3. 1, harta. Orangnya mati, hartanya hidup. Orangnya mati, zakatnya hidup. Orangnya mati, sedekahnya hidup. Orangnya mati, anak yatim masih dihidupi. Orangnya mati, orang tuanya masih dihidupi. Ini akan muncul kalau kita sudah sampai berani, makin ditingkatkan, makin ditingkatkan, makin ditingkatkan. Yang kedua, nama dia. Nama dia tak akan pernah mati. Makanya sering kita mendengar orang menyebut, si anu dulu Pak Ustaz waktu dia masih ada. Itu tanda nama dia hidup. Nama dia hidup. Karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi hartanya hidup, nama dia hidup. Yang ketiga, kebaikan dia hidup, jasa dia hidup. Dulu Pak Ustaz, masjid ini ramainya waktu si anu dulu, tersebut oleh orang kebaikannya. Dulu Pak Ustaz, masa si anu jadi unit pengumpul zakat, banyak zakat di sini. Itu pertanda kebaikan dia hidup. Siapa yang bisa mendapatkan macam itu? Sekali lagi, orang yang paling baik sedekahnya,
yang paling baik infaknya, yang paling baik pemberiannya. Allah jaga apa yang ia tinggalkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi mendorong semua sahabat itu menjadi ahli sedekah. Maka kata Nabi, manakah sedekah yang paling baik? Kata Nabi, bersedekahlah kalian dengan segelas air. Nabi menyebut segelas air, tidak menyebut segalon air, tidak menyebut sekendi air, tapi hanya segelas air. Apa maknanya? Seluruh orang mampu bersedekah dengan segelas air. Rupanya untuk bersedekah itu tak menunggu kaya. Makanya kalau ada orang menyebut, awak kalau kini kau kan masih susah, kalau ndak awak bersedekah kan ndak masalah, tapi kalau bapiti awak entahlah, kata dia. Itu pertanda karena belum bapiti aja tuh. Orang yang dikala sulit tidak bisa bersedekah, maka dikala kaya semakin tak mampu bersedekah. Orang yang dikala muda tidak bisa bersedekah, maka di saat tua semakin tak mampu bersedekah. Orang dulu, Pak, saya minta maaf nih Pak Ketua, ibu-ibu minta maaf. Kemarin saya ngisi sekitar 60 tabligh akbar Muharram 1444 Hijriah. Ceramah saya di Pekanbaru, Pak, nggak ada pakai acara makan. Saya tak tahu nih Nur Fajar Gus, karena saya kan tak masuk kemarin waktu tabligh akbar Muharram. Justru di mana ada acara makan-makan? Di kampung. Di kampung tuh mohon maaf payah hidup orang. Tapi yang namanya hari-hari peringatan, paling tidak membawa jambar orang ke masjid. Padahal mana lebih susah hidupnya, di kota apa di kampung? Di kampung. Tapi menyengaja dia membawa sarikaya. Saya dah lama ceramah di Pekanbaru ini, belum pernah saya nampak sarikaya lagi, ibu dan bapak rahimakumullah. Entahlah kalau di sini ada sarikaya, apa ketua? Dah lama lah saya ceramah di Pekanbaru ini, mulai tahun 98 lagi. Padahal ini saya masuk Pekanbaru tahun 96. Mulai 98 saya sudah menjadi anggota IKMI sampai sekarang. Belum pernah saya menengok sarikaya agak sepiring saja lagi. Mulai Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru Islam, halal bihalal, fa'fu wasfahu. Belum pernah saya. Di kampung, Pak. Di kampung. Kalau kami di Bangkinang, ibu dan bapak, ada namanya Ayozora. Ayozora itu hari raya puasa 6. Lalu orang berkunjung dari satu kuburan ke kuburan lainnya. Nanti siang ba'da zuhur makan bersama. Itu ibu dan bapak, tak cukup satu masjid menampung jambar itu. Paling tidak kalau di kampung kami itu satu masjid 5 rumah menampung jambar itu banyak. Dan tidak ada yang membawa ikan baung, tidak ada yang membawa ikan lomak. Jadi apa yang mereka bawa? Ikan tapah. Dulu ketika hidup susah, emak-emak di kampung tuh yang dibawanya ikan tapah. Baru sekarang saya menengok sudah mulai ada yang membawa ikan baung. Baru sekarang orang membawa ikan lomak. Dulu tak ada. Bahkan ada yang ikan paweh dibawanya. Orang dulu sebegitu susah hidupnya, berpantang memberikan yang biasa kepada orang hanya sifatnya sekali-sekali. Walaupun di rumahnya ikan sopek yang dimakannya. Ya Pak Haji, keluar rumah dia jam 9 malam, dibawanya tangguh. Ikan sopek itu nak menggaiknya malam-malam tuh, teman, tepotong. Itu yang ditangkoknya, itu yang digorengnya. Tapi kalau untuk orang itu ikan tapah yang dimasaknya. Artinya apa? Rupanya tak menunggu kaya orang itu ahli sedekah. Tak menunggu kaya, Pak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang harta terbatas tapi sedekah luar biasa.
Nabi mampu mengajarkan ini kepada para sahabat. Maka ada sahabat tu yang zakatnya 97,5%, ada yang kurbannya 1000 ekor onta, Masya Allah. Ada yang menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hingga hanya meninggalkan Allah dan Rasulullah buat istri dan anak-anaknya. Itu kan payah dilogikakan itu. Macam mana melogikakan itu? Awak kadang-kadang lah batuli daftar donatur. Bolong ke bolong sama bulan pertama dia lancar, bulan kedua dia lancar, habis tu bolong sampai ke ujung. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, memang ahli sedekah itu kata kunci utamanya keyakinan. Orang yang ahli sedekah memandang sedekah itu PM, piti masuk. Kalau orang tidak ahli sedekah, dia memandang sedekah itu PK, piti keluar. Maka suatu kali bertanyalah seorang laki-laki. Qala rajulun, bertanya seorang laki-laki. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sedekati a'zamu ajra? Kapankah sedekah itu paling besar pahalanya? Kata Nabi ada 4. Jadi kalau terjadi 4 ini, sedekahlah. Anta saddaqa, bersedekahlah engkau, kata Nabi, wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Bersedekahlah engkau dikala badanmu sehat, dikala kebutuhanmu banyak, dikala engkau sedang takut kefakiran, dikala engkau sedang berharap nak kaya. Maka saat 4 perkara itu terjadi, bersedekahlah. Pertama, dikala badan sehat. Kapan orang mulai nak semangat bersedekah, Pak Ustaz? Waktu badan sakit. Kalau badan sakit tu, ini macam mana mak? Kasih nak, kasih. Itu kalau badan sakit. Jadi kalau badan sakit ini nak ngasih kita. Tapi kalau masih sehat bukan nak ngasih, nak memugar rumah kita, nak mempestakan anak besar-besaran kita, nak mengganti mobil kita, nak membeli sawit kita. Semua nak diganti dia. Kalau duit ada tu banyak nak diganti. Kalau ini dibeli, ini diambil, ini diangsur, akhirnya syahihun, kebutuhan naik, kebutuhan banyak. Entah mana angsuran mobil, entah mana angsuran rumah, entah mana ini, entah mana itu, entah mana ini, entah mana itu. Makin sulit untuk bersedekah. Badan sehat, kebutuhan naik. Yang terjadi berikutnya, takhshal faqra, takut miskin. Untuk mengatasi ini semuanya, dijualnya lah tanah. Padahal tiap malam tahajud, isi doanya, lakukanlah tanahku ya Allah, lakukanlah tanahku. Solat duha tiap pagi, lakukanlah tanahku ya Allah. Laku tanah tu. Laku 600 juta. Diteleponnya lah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami jual tanah. Laku 600 juta Pak Ustaz. Apakah wajib zakat Pak Ustaz? Wajib lah. Ada begini Pak Ustaz. Kami ni kan banyak puluh hutang. Banyak hutang. Banyak hutang tu bukan dengan 585 itu dia bayar. Yang teringat oleh dia mana? Keluarkan kata Ustaz 2,5%. Dihitungnya lah 600 juta 2,5%, ai 15 juta juga kok katanya. Yang dihitungnya bukan nan gadang 585, nan dihitungnya nan ketek 5 balik. Iko kalau 5 balik juta kok dijadikan angsuran Avanza kok dakik sampai bulan kok katanya. Takhshal faqra, takut fakir. Wa ta'mulul ghina, kalau sudah takut fakir harap nak kaya. Ini kalau dia jualan kain dijadikan kok modal kain kok, jadikan modal butik kok, sekian puluh kain kok, sekian puluh untung kok. Dijadikan iko membali nmax, tinggal menambah setengah lagi.
rasokan iyo, rasokan banyak, rasokan baruntuang, rasokan barazaki, rasokan berlipat ganda. Itu hanya raso. Bagaimana cara melawannya? Lawan dengan sedekah. Maka kalau terjadi 4 perkara itu ibu dan bapak, sedekah. Badan sehat, kebutuhan banyak, takut miskin, harap kaya, bersedekah. La tumhil, kata Nabi, jangan kau tunda. Hatta idza balagatil hulqum, hingga apabila nyawamu sudah sampai ke tenggorokan, kulta, engkau akan berkata, li fulanin kada wa li fulanin kada, untuk si anu sekian, untuk si anu sekian, untuk Masjid Nur Fajar sekian, untuk Masjid Syuhada Damai Langgeng sekian, untuk Masjid Babus Salam sekian, untuk Masjid Al-Ukhwah sekian, untuk Masjid Mutmainnah Putih 7 sekian. Kapan tu Pak Ustaz? Nanti setelah sakaratul maut. Rupanya kalau sudah sakaratul maut tu orangnya nak membagi-bagi duit dia. Tapi kalau belum sakaratul maut dia, jangankan membagi duit. Baju yang tak dia pakai payah membagikan. Baju yang masih bagus-bagus di lemari itu, kan banyak tuh baju-baju waktu gendut. Sekarang sudah langsing bapak tuh. Payah membagikan tuh, sayang sekali. Iku maha membali dulu Ustaz. Ini enggak kan dipakai itu dong? Baju bekas pun payah membaginya kalau masih duit. Tapi kalau, jangan khawatir, kalau sudah sakaratul maut pasti nak membagikan. Rupanya waktu sakaratul maut lah orang nak bersedekah. Tapi sayangnya jangankan sedekah, taubat orang sakaratul maut pun tidak diterima. Ibu dan bapak, lalu apa yang paling ditangiskan, yang paling dikhawatirkan oleh orang yang mati? Orang mati itu satu cuman permintaannya. Ya Rabb, duhai Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Bisakah ditunda matiku ini beberapa saat saja? Bukan ila ajalin ba'id, tapi ila ajalin qarib. Waktunya pendek, bukan ba'id, bukan panjang. Kalaulah bisa ditunda matiku ini beberapa waktu pendek saja, fa as-saddaqah, maka sungguh kami nak bersedekah. Maka Pak, Ibu, kalau terjadi 2 perkara dalam hidup ibu dan bapak, maka teranglah 2 perkara. Jangankan sakaratul maut, jangankan mati. Bila terjadi 2 perkara dalam hidup bapak ibu, maka teranglah 2 perkara. Pertama, ketika ibu dan bapak dalam keadaan sakit keras. Semuanya serba di celana. Yang kedua, ketika ibu dan bapak jatuh miskin. Karena faktor tua tak lagi bisa mencari uang, karena faktor tua tak lagi menghasilkan apa-apa, maka ibu dan bapak akan bisa menengok 2 perkara. Satu, disitulah ibu dan bapak akan tahu mana yang kebetulan jadi anak, mana yang kebetulan terlahir menjadi anak, mana yang betul-betul anak, mana yang kebetulan terlahir jadi anak. Kalau semuanya sudah di celana ayahanda, ibu-ibu, itu nampak nanti itu mana yang asli anak, mana yang kebetulan terlahir jadi anak. Kalau ibu dan bapak tak lagi menghasilkan apa-apa, mohon maaf, semuanya numpang, dikasih anak makan, tak dikasih anak makan, maka ibu dan bapak pun akan melihat mana yang anak, mana yang bukan anak, mana yang kebetulan terlahir jadi anak. Yang kedua, ibu dan bapak akan tahu bahwasanya harta itu tidak lagi berharga.
beberapa orang yang rumahnya besar cerita dengan saya. Rupanya kalau umur kita sudah di atas 50 tahun ke atas Pak Ustadz, kata dia, yang penting hanya 2 saja Pak Ustadz. Kamar, kamar mandi. Kamar, kamar mandi. Kamar, itu baru 50 tahun Pak Ustadz. Rumah tingkat 2 di atas ada ini, ada kolam renang, ada macam-macam lah namanya. Kalau sudah di atas 50 tahun ke atas Pak Ustadz, yang penting itu 2 cuman. Kamar 1, kamar mandi 1. Saya lama saya termenung mendengar kata itu. Dia ngomong itu seorang profesor itu Pak. Usianya sudah di atas 50, dah hampir 60. Rumah saya besar Ustaz, kata dia. Tapi kita hanya berpikir bagaimana di kamar nyaman, di kamar mandi nyaman. Sudahlah tuh, cukup lah. Disitulah, ndak tinggi sawit le Pak. Tinggi sawit. Nio murah, nio mahal sawit, nak peduli apa? Nak pedulinya sawit itu harga berapa itu? Kalau 2 hal tadi dialami, sakit parah lalu jatuh dalam makna tak lagi menghasilkan apa-apa. Sebelum masa itu terjadi, maka mari kita pastikan harta ini menjadi penolong badan. Maka tolonglah agama Allah nih. Kalau enggak, itulah yang nanti tuh di waktu mati meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali agar bisa bersedekah. Itulah kaji kita malam ini. Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Ya Pak Ketua. Masalah antara sedekah dengan meminjam tadi. Ini ada seseorang yang meminjam, tapi rasa-rasanya ya ini kalau dia kembali itu dia membagi, ini nggak mungkin. Mending dari awal kita sedekahkan saja. Sementara ini kalau meminjamkan tanpa bunga tadi kan 18. Sementara kalau sedekah saja 10. Nah ini kan kita pengen yang harapan besar, ada pinjamkan. Bang Ketua mau mensedekahkan sebanyak kebutuhan dia atau ndak penuh kate penuh ke bawah? Mengapa pahala meminjamkan uang tak berbunga itu lebih besar dibandingkan sedekah? Karena Ibu dan Bapak, meminjamkan uang itu menyelesaikan masalah orang. Pak Haji, kata dia, bantulah saya Pak Haji. Ada apa? Anak saya ini sudah 3 bulan tak masuk sekolah. Memangnya kenapa dia? Itulah Pak Haji, uang pembangunan dengan uang SPP belum bayar. Memangnya sebulan SPP-nya berapa? 1 juta Pak Haji. Kata Pak Haji ini. Terbayang dia 3 juta SPP-nya baru. Belum lagi uang pembangunan tadi. Dihitung-hitung jatuhnya juga 6 sampai 7 juta. Dipinjam sama kita, ditengok lah yang datang nih. Ikut can-can ndak bayi aja. Akhirnya indak panu kate, panu ke bawah. Dikasihlah oleh Pak Haji ini 300.000. Yang nak dipinjam berapa? 7 juta. Dikasihnya berapa? 300.000. Masuk sekolah anak orang tu? Tidak. Maka lebih besar pahala meminjamkan. Selain itu, resiko meminjamkan ini banyak. 1, duit belum tentu balik. 2, payah mencari 3 yang jujur di antara 10 peminjam. 3, banyak peminjam ini kena penyakit lupa. Lupa tanggal, lupa kalender, lupa bulan dan tahun, lupa alamat rumah dan wajah kita. Lupa dia kalau berhutang. Bahkan Ibu dan Bapak rahimakumullah, banyak orang kalau sudah meminjam, yang dekat menjadi jauh, yang rekat menjadi retak. Apalagi kalau dia tipikal orang yang semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayarnya. Itu semakin sulit menghadapinya. Semakin sulit menghadapinya.
Tapi tetap Bang Ketua pinjamkan. Bang Ketua sebetulnya bukan sedang berakad dengan dia. Bang Ketua sedang berakad dengan Allah. Aku memang meminjamkan ke dia ya Allah. Mudah-mudahan luas rezekinya. Engkau berikan dia kemampuan untuk membayarnya. Tapi lebih daripada itu, hakikatnya aku berakad dengan engkau ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pengganti. Kalau digantinya, itu adalah rezekiku. Tapi kalaupun misalnya dia tak mampu menggantinya, tak ada tempatku bersandar kecuali hanya engkau. Cuman meyakinkan hati itu yang payah ibu dan bapak rahimakumullah. Itu ya Bang Ketua. Maka lebih besar pahala meminjamkan dibandingkan sedekah. Baik, ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencukupkan ilmu kita yang sedikit ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.